Tak disangka tubuh Nyi Rangda bergetar hebat hingga terpental cukup jauh. Ia kemudian berubah menjadi raksasa calon arang yang begitu mengerikan dan mengeluarkan api. Ternyata roh kekuatan calon arang tidak rela kalau tubuh yang menjadi tempat tinggalnya selama ini disucikan. Perkelahian sengit antara calon arang dan Empu Barada pun tak bisa dihindari. Raksasa tersebut semakin gencar menyerang saat api yang dikeluarkan tak mampu membakar sang empu. Keadaan di sekitar sudah begitu hancur. Melihat calon arang yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Empu Barada lalu mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk menghentikan semua ini dan berhasil. Raksasa berwajah menyeramkan tersebut langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Empu Barada lalu mengumpulkan abu tersebut dalam sebuah kain putih dan menghidupkannya kembali, maka muncullah wujud Nyi Rangda yang terlihat pucat. Aku merasa malu untuk terus hidup. Biarkan saja aku mati. Aku harus menebus dosaku. Lagi pula kalau aku mati, aku akan menuju kesucianku. Setelah itu nyawa Nyi Rangda meninggalkan raganya. Seketika itu juga wabah penyakit pun hilang. Para warga bersukacita dan kerajaan Daha kembali aman serta tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Wulan, channel yang menceritakan tentang beragam cerita mengenai legenda, kisah ataupun sejarah di masa lampau. Mendengar kata Pulau Bali, yang terbayang selain keindahan alamnya adalah tempat pariwisata populer karena ragam adat istiadat penduduknya yang sangat kental. Salah satu kesenian di Pulau Dewata yang menjadi daya tarik wisatawan adalah ritual calon arang atau lebih dikenal sebagai pertunjukan leak. Pertunjukan yang biasanya ditampilkan di malam hari tersebut menjadi salah satu aktivitas wisata menyenangkan bagi banyak orang, terlebih turis luar negeri yang penasaran dengan kebudayaan lokal. Calon arang merupakan cerita rakyat Bali yang diceritakan secara turun-temurun. Tidak jarang kisah calon arang dibawakan dalam pentas sendratari di Pulau Bali. Calon arang menjadi kesenian rakyat yang sangat populer dan sangat diminati rakyat Bali. Calon arang dikenal sebagai makhluk jadi-jadian yang sangat menyeramkan, menguasai ilmu leak tingkat tinggi sehingga sangat ditakuti. Leak Bali, makhluk yang diilustrasikan memiliki bentuk yang menyeramkan. Makhluk ini mempunyai bentuk badan yang besar, mata yang besar, gigi taring dan juga lidah yang menjulur panjang. Sosok ini bisa dilihat dalam ritual tarian Bali. Bisa dikatakan kalau leak Bali ini adalah makhluk jelmaan yang belajar ilmu hitam. Ia mencari tumbal untuk meningkatkan ilmunya. Leak sendiri merupakan sebuah ilmu yang bernama Aji Pangleakan yang dapat merubah wujud pengamal menjadi berbagai bentuk, seperti menjadi sosok rangda, bade atau tempat, jenazah, tulang manusia saat ngaben, page, keranda dari ulatan bambu kadang beserta petinya. Bisa berwujud binatang ataupun sinar yang berwarna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Tergantung tingkat kesaktian level dalam ilmu tersebut. Ilmu leak sejatinya digunakan untuk tameng badan ataupun untuk menyerang musuh-musuh pada zaman dahulu kala. Hal ini dikarenakan orang-orang yang menguasai ilmu leak ditambah dengan menguasai pula ilmu-ilmu santet, pengasih,
penunduk, pembungkam, sirep, ilmu pelet, ilmu cetik atau racun. Akhirnya ilmu pengleakan menjadi sebuah momok yang mengerikan dan terkesan jahat. Mengutip dari berbagai sumber, leak hanya bisa dilihat di hari sandikala atau menjelang maghrib sampai malam hari oleh orang-orang yang memiliki kepekaan mata batin ataupun para ahli supranatural. Sedangkan di siang hari orang-orang yang memiliki ilmu leak tetap beraktivitas seperti biasa, karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa yang mempelajari ilmu leak, berkhodamkan atau bertaksu sosok astral, yakni khodam leak sendiri. Pada malam hari ia akan berada di kuburan, hutan, sawah untuk mencari makanan seperti kodok, bangkai bahkan kotoran. Sebab di dunia perleakan, benda tersebut akan terlihat seperti makanan yang lezat, kecuali si pengamal bisa menahan diri untuk tidak terlena dengan tidak memakan makanan itu. Saat malam hari leak mencari organ tubuh manusia ataupun jenazah. Biasanya yang sering menjadi korban mereka adalah wanita hamil. Ini menjadi makanan leak. Ketika siang hari, leak Bali kembali menjadi manusia biasa. Ia baru berubah ketika menjelang malam tiba. Masyarakat Bali percaya kalau leak bisa berubah wujud menjadi hewan seperti kera, babi, atau lainnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan leak Bali. Ada juga organ-organ dalam tubuh manusia yang mereka gunakan untuk membuat ramuan sihir, santet, pelet dan sebagainya yang menjurus untuk mencelakai korban. Adapun ramuan sihir itu dapat digunakan untuk merubah wujud bentuk leak menjadi seekor harimau, kera, babi, ataupun menjadi seperti rangda. Asal-usul leak Bali dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimilikinya di dalam diri. Dalam hal ini leak berarti mengganti juga mengubah identitas diri yang terikat dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu leak berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Ilmu leak sering disalahartikan sebagai ilmu yang hitam. Padahal ilmu leak merupakan upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi. Sedangkan ilmu hitam adalah metode dengan teknik atau cara yang merugikan orang lain. Makna sesungguh dari leak adalah menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Menurut sifat penggunaannya, ilmu leak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Satwika atau baik, Raja Sika atau ego dan keakuan, dan Tamasika yang berarti emosi buruk. Hal ini menandakan leak sebagai ilmu yang netral. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah kehadiran leak menyakiti manusia? Nyatanya secara umum leak tidak menyakiti, karena prosesnya sendiri cukup bagus bila seseorang mempelajarinya. Misteri leak tidak berhenti sampai pada pengertian ilmunya saja. Ada sejumlah mitos dari masyarakat Bali yang menjelaskan asal-usul leak Bali tersebut. Sehingga kamu sekarang mengerti bahwa sesungguhnya leak adalah ilmu hitam legendaris yang sangat ditakuti oleh masyarakat di Bali.
Leak juga dikenal sebagai makhluk mitologi yang mencari korban. Berikut ulasan mengenai misteri Leak. Berasal dari legenda cerita rakyat. Sesuai nama pertunjukannya, misteri mengenai Leak berasal dari sosok makhluk gaib yang bernama Calon Arang, yang merupakan penguasa tertinggi dari perliakan atau ilmu Leak dalam bahasa Bali. Menurut masyarakat Bali, legenda Leak Bali berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi, yaitu ketika pemerintahan Raja Airlangga berlangsung. Kala itu masyarakat berspekulasi seorang janda bernama Nyi Nateng Girah atau disebut dengan Nyi Calon Arang memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung berbahasa aneh. Tidak jarang perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit. Reputasi buruk yang dimilikinya membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana berencana membunuhnya saat tertidur di malam hari. Tapi sungguh naas, Calon Arang bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga ia pun marah besar. Matanya menjadi seolah akan keluar. Gigi taring panjang yang dimilikinya, Nyi Calon Arang menyemburkan api dari mulutnya, sehingga para prajurit kehilangan nyawa. Dan cerita inilah yang kemudian menjadi asal-usul Leak Bali. Kisah Calon Arang juga memiliki hubungan dengan makhluk mitologi Leak. Bahkan dapat dikatakan kisah Calon Arang menjadi cerita asal-usul keberadaan Leak di Bali. Menurut Tuti Herati dalam buku Calon Arang, The Story of a Woman Sacrificed to Patriarchy tahun 2012. Calon Arang merupakan seorang janda yang berasal dari Dusun Butuh, Desa Nateng, Kabupaten Kediri, yang sekarang bernama Desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Diketahui kisah Calon Arang muncul pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Kisah Calon Arang pertama kali disebutkan dalam prasasti Pucangan. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti terus ceritaku sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya kamu gak gagal paham. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Inilah dia, legenda Calon Arang dan asal-usul Leak Bali. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Doho, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana bernama Prabu Airlangga. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup tentram, aman, dan bahagia. Seperti diketahui jika Prabu Airlangga adalah keturunan dari Raja Bali yang bernama Prabu Udayana. Sayangnya, kedamaian masyarakat Kerajaan Daha tersebut
cukup terusik dengan adanya keberadaan seorang wanita paruh baya yang menjadi pengikut Betari Durga. Dewi Durga atau Batari Durga dalam mitologi Hindu adalah dewi ibu kekuatan yang memiliki kemampuan dapat menghancurkan apapun yang mengganggu atau mengancam keharmonisan kehidupan keluarga dan seisi alam. Apalagi jika ia mempelajari ilmu leak. Jika ia tidak bisa mengendalikan emosi dan egonya, maka ia bisa berubah menjadi sosok yang menghancurkan dan bisa membinasakan apapun yang ada di sekitarnya. Terutama bagi mereka yang dianggap mengancam dan mengganggu kedamaian diri orang yang menjadi pengamal ilmu leak sekaligus pemuja Batari Durga tersebut. Wanita itu tinggal di ujung desa Girah dan tidak segan-segan untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam atau ilmu parleakannya. Wanita itu sebenarnya bernama Nyi Nateng dan biasa dikenal dengan nama Nyi Nateng Girah atau yang bisa diartikan sebagai Nyi Nateng yang berasal dari desa Girah. Sekarang bernama Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Karena ia seorang janda, maka ia pun memiliki sebutan lain dengan sebutan Nyi Rangda, atau yang berarti seorang perempuan yang telah menjadi seorang janda. Nyi Nateng Girah sangat terkenal. Ia memiliki banyak murid. Ia juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia juga memiliki sebuah padepokan. Ia terkenal sangat sakti mandraguna dan tak segan-segan melukai dan menghilangkan nyawa orang dengan kesaktiannya. Sehingga ia pun mendapat julukan sebagai Nyi Calon Arang. Ia tinggal bersama dengan seorang anak perempuan semata wayangnya yang bernama Ratna Manggalih. Nyi Rangda adalah seorang wanita berwajah sinis yang selalu curiga dengan orang lain yang mendekat. Hal itu diakibatkan rasa traumanya karena suaminya meninggal dan diduga karena terkena ilmu hitam. Dan karena hal itu pula, ia kemudian mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas akan kematian suaminya yang sampai saat itu masih belum diketahui siapa dalangnya. Sementara itu Ratna Manggalih merupakan seorang gadis berparas cantik dan berperangai baik. Sayangnya orang-orang tidak mau mendekat karena takut dengan ibunya. Maka dari itu, Ratna Manggalih pun merasa sangat kesepian. Pada suatu hari, Nyi Rangda memperhatikan anak gadisnya yang sangat cantik itu. Ia sebenarnya merasa prihatin. Mengapa tidak ada orang yang mau mendekati anaknya? Padahal usia dari Ratna Manggalih sudah masuk dan sudah pantas untuk menikah. Sebenarnya ada banyak sekali pemuda yang jatuh hati pada Ratna Manggalih.
Hanya saja mereka takut akan terkena ilmu hitam ibunya atau Nyi Rangda. Suatu ketika Nyi Rangda berbincang-bincang dengan putrinya. "Ibu merasa prihatin dengan nasibmu, anakku. Tak seorang pun pemuda yang berani mendekatimu. Kalau terus seperti ini, kapan jodohmu akan tiba?" kata ibunya dengan sedih dan penuh penyesalan. Meski seperti itu kenyataannya, Ratna Manggalih hanya bisa menenangkan hati ibunya. Ia terus membesarkan hati ibunya supaya tidak sedih dan terlalu memikirkan keadaannya. Namun tak berapa lama kemudian, suatu hari ada seorang pemuda bernama Widyasta yang memberanikan diri untuk datang ke rumah Nyi Rangda atau calon arang. Pemuda tersebut berniat untuk mencari ilmu dan menjadikan Nyi Natenggira sebagai gurunya. Namun dalam hati, calon arang berpikir kalau pemuda seperti inilah yang sangat cocok bila dijadikan pendamping untuk Ratna Manggalih, putrinya. Terlebih lagi, pemuda ini memiliki aliran ilmu yang sama dengannya. Dan saat dilihat lebih lanjut, ternyata sepertinya pemuda itu juga bisa mengambil hati anaknya. Padahal sebenarnya Widyasta memiliki tabiat yang sangat buruk. Ia adalah laki-laki yang suka menggoda gadis-gadis desa dengan kasar. Hingga pada suatu malam, Widyasta mengganggu seorang gadis dan melakukan sebuah perbuatan yang kurang terpuji. Sampai di sini dulu cerita mengenai legenda calon arang dan keterkaitannya dengan asal-usul leak Bali. Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan cerita ini, bisa kamu dengarkan di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kamu, juga memperluas pengetahuanmu tentang berbagai tradisi, juga cerita yang berkaitan dengan sejarah, legenda, dan asal-usul berbagai peristiwa yang terjadi di Nusantara di masa lampau. Sampai jumpa di kisah cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.